Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten atau BJB tengah gencar melakukan komunikasi dengan sejumlah bank pembangunan daerah untuk melakukan sinergi bisnis dalam kerangka kelompok usaha bank atau KUB. Sinergi KUB ini dinilai Bank BJB mampu mengakselerasi bisnis BPD. Lantas seperti apa manfaat lebih jauh dari skema KUB ini terhadap bisnis Bank BJB, serta bagaimana rencana lebih lanjut Bank BJB terkait dengan KUB ini? Kita simak selengkapnya liputan jurnalis CNBC Indonesia Safinas Nasyar dan juru kamera Haryo Riantomo dan Adi Andono berikut ini. Halo pemirsa, Anda menyaksikan Money Talks bersama saya Safinas Nasyar. Bank BJB saat ini tengah didekati oleh sejumlah BPD untuk bergabung ataupun membentuk sebuah kelompok usaha bank atau yang dikenal dengan KUB. Bank pertama yang dinaungi oleh Bank BJB dalam sebuah KUB adalah Bank Bengkulu dengan penyertaan modal sebesar 250 miliar rupiah yang diberikan oleh Bank BJB. Nah, apa sih KUB atau bisa kita sebut kelompok usaha bank? Apa yang menjadi urgensi Bank Pembangunan Daerah untuk bersinergi dalam memacu modal intinya? Serta bagaimana gambaran ke depan peluang dari pendirian KUB Bank BJB dengan BPD lainnya? Kita simak selengkapnya dalam segmen Money Talks. Dalam rangka memperkuat stabilitas sistem perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2020 tentang konsolidasi bank umum. Dalam aturan ini, OJK menginstruksikan kepada semua bank yang beroperasional di Indonesia untuk dapat meningkatkan modal inti minimumnya menjadi 3 triliun rupiah secara bertahap. Untuk bank umum konvensional dan bank umum syariah wajib memenuhi modal inti minimum tersebut dengan batas waktu akhir 2022. Sementara Bank Pembangunan Daerah wajib bisa memenuhi aturan paling lambat pada akhir 2023. Keputusan peningkatan modal inti minimum di perbankan ini sejalan dengan semangat konsolidasi perbankan yang tengah digaungkan oleh OJK. Menurut OJK, perbankan harus siap bertransformasi dan berkomitmen menjaga kesehatan kinerja. Untuk itu, modal yang kuat sangat diperlukan. Dengan permodalan yang kuat, perbankan memiliki ruang berkompetisi yang lebih luas. Secara tidak langsung, peluang untuk meraih profitabilitas juga kian terbuka. Dalam POJK nomor 12 tahun 2020, OJK memberikan pengecualian untuk bank yang berada dalam kelompok usaha bank atau KUB. Untuk bank yang termasuk ke dalam KUB tidak diwajibkan untuk mengerek modal intinya menjadi 3 triliun rupiah. Dispensasi ini diberikan dengan catatan bahwa induk usaha dari KUB juga sudah harus memenuhi ketentuan modal minimum dari OJK. Berkaca dari hal tersebut, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB menginisiasikan sinergi antara BPD. Bank BJB menyadari pentingnya sinergi atau bahu-membahu antara BPD agar sama-sama bisa berkembang. Sejauh ini, Bank BJB sudah memenuhi ketentuan modal inti minimum OJK dan bahkan memenuhi syarat untuk menjadi induk usaha dari KUB. Sampai akhir semester 1 lalu, posisi modal inti secara konsolidasi Bank BJB telah tembus 11,3 triliun rupiah. Menurut Direktur Utama Bank BJB, Yudi Renaldi, sinergi antara BPD bisa mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat transformasi digital, hingga mendorong efisiensi bisnis bagi BPD. Untuk itu, Bank BJB mengaku siap dan membuka peluang bagi BPD lainnya yang ingin berkolaborasi dengan perseroan. Esensinya adalah kita bisa bersinergi, saling menguatkan, dan ada pihak yang bisa menjaga modal dan likuiditas daripada rekan bank yang menjadi KUB-nya BJB. Itu. Merujuk data OJK, sejauh ini masih ada sejumlah BPD yang memiliki modal inti di bawah 3 triliun rupiah. Misalnya Bank Lampung, Bank Sulteng, Bank Jambi, Bank Bengkulu, Bank Banten, Bank Sulutgo, Bank Kalteng, Bank NTB Syariah, Bank NTT,
Bank Kalsel, dan Bank Kalbar. Khusus Bank Bengkulu, baru-baru ini antara pemegang sahamnya dan pemerintah Provinsi Jawa Barat selaku shareholder utama Bank BJB sepakat untuk adanya kerjasama di antara kedua bank. Bank BJB dan Bank Bengkulu sudah menandatangani perjanjian kerjasama untuk rencana penyertaan modal dalam rangka pembentukan KUB. Telah disepakati, Bank Bengkulu masuk menjadi anggota KUB Bank BJB. Untuk itu, Bank BJB berkomitmen memberikan penyertaan modal maksimal Rp250 miliar. Sejauh ini, Bank BJB telah menempatkan dana di Bank Bengkulu sebesar Rp100 miliar. Sisa setoran modal akan perseroan berikan pada 2023 mendatang, usai Bank BJB mendapat restu dari OJK untuk memasukkan Bank Bengkulu ke dalam KUB perseroan. Direktur Utama Bank BJB, Yudi Renaldi menyatakan, pelaksanaan KUB dengan Bank Bengkulu adalah salah satu upaya kedua perseroan untuk membantu BPD lainnya. Sekaligus strategi Bank BJB untuk layanan dan jaringan di luar jaringan milik perseroan. Kami ada di 14 provinsi, tapi rekan yang akan kita lakukan KUB dengan beberapa BPD adalah BPD-BPD di mana kami tidak ada di sana. Jadi kebetulan 8 BPD, Pak Denny, Pak Peter, yang kita ingin, jadi tadi kan saringannya dari 27 jadi 14, yang modal intinya di bawah 3 triliun. Lalu dari 14 ini kami sudah mengkerucutkan oleh tim think tank kita, tim penambahan modal kita menjadi 8, Pak, Bapak Ibu. Jadi 8 BPD inilah yang akan kami fokuskan ke depan ini untuk kita tawarkan ber-KUB. Dengan bergabungnya Bank Bengkulu, Yudi berharap pihaknya melalui KUB bisa berperan lebih jauh untuk memajukan ekonomi Indonesia lebih luas. Hal ini selaras dengan makna pendirian BPD, yakni sebagai agen pembangunan daerah. Yudi mengungkapkan kerjasama yang disepakati perseroan dengan Bank Bengkulu cukup luas. Misalnya saja, kerjasama untuk pembiayaan kredit sindikasi, transformasi layanan digital, sharing infrastruktur teknologi informasi, hingga pengembangan sumber daya manusia. Sampai semester 1 2022, Bank BJB telah menjadi induk konglomerasi dari sejumlah anak usaha meliputi Bank BJB Syariah, BPR Karya Utama Jabar atau BPRKU, hingga BPR Intan Jabar dan BJB Sekuritas. Serta sekaligus menjadi induk KUB dari Bank BJB Syariah dan kini bertambah Bank Bengkulu. Yudi menyatakan pihaknya optimistis dengan arah pengembangan bisnis Bank BJB ke depan. Pihaknya sebagai induk usaha KUB juga bersiap berkompetisi dan mengantisipasi segala perubahan yang terjadi dari masa ke masa. Menanggapi inisiasi Bank BJB untuk menjalankan sinergi dengan BPD lainnya melalui KUB, Direktur Riset Core Indonesia Peter Abdullah menyatakan hal tersebut memiliki prospek yang baik. Menurut Peter, BPD memang cenderung terkendala untuk memenuhi ketentuan syarat modal inti minimum sebesar 3 triliun rupiah. Untuk itu, sinergi melalui KUB bisa menjadi solusi, apalagi jika mengingat kompetisi di perbankan sudah kian ketat. Kebutuhan urgensi untuk melakukan sinergi kalau kita bicara tentang perbankan masa depan, persaingan perbankan di masa depan di era digital. Sinergi itu adalah sebuah kebutuhan. Nah, apalagi kalau kita kaitkan dengan ketentuan POJK yang sebenarnya memaksa bank untuk melakukan konsolidasi. Industri perbankan pada saat ini sudah sangat kompleks. Di sisi lain, kebutuhan layanan perbankan digital dan ekosistem yang lengkap sudah menjadi hal acuan utama masyarakat untuk memilih perbankan. Lantas, sinergi yang luas dan permodalan yang kuat menjadi kunci utama suatu bank untuk bisa mencapai pertumbuhan bisnis yang baik dan juga menjadi jawaban agar perbankan tersebut bisa senantiasa selalu menjadi pilihan dari masyarakat. Ya, itu dia tadi pemirsa, seperti yang disampaikan oleh Direktur Utama Bank BJB, Bapak Yudi, bahwa masih ada 8 BPD lagi yang akan diajak ber-KUB bersama dengan Bank BJB. Dan KUB ini lagi-lagi dilakukan dalam rangka agar bisa maju bersama-sama dan mensukseskan baik Bank BJB ataupun para BPD yang nantinya akan ber-KUB bersama. Dan pemirsa, sekian liputan saya bersama dengan Money Talks. Saksikan terus CNBC Indonesia Beyond Business.